jumlah jemaah naik menjadi 16.000 orang. Sementara itu di tahun 1902 hingga 1936, angka jemaah tertinggi berada di antara tahun 1920 hingga 1921, yaitu 28.000 jamaah. Ditambah lagi dengan filosofi masyarakat Sasak bahwa haji adalah kesempurnaan status di masyarakat, membuat Belanda makin mempersulit mereka yang mau berhaji. Untuk sekali jalan saja, setiap jamaah harus mengeluarkan sekitar 800 sampai 1.000 gulden atau setara dengan 70 juta rupiah. Menariknya, kebanyakan calon jamaah memilih labuhan haji di antara pelabuhan lainnya karena memberi keuntungan dalam hal finansial. Namun calon jamaah harus berangkat secara sembunyi-sembunyi. Pelabuhan yang mungkin dipakai secara sembunyi itu adalah yang di timur. Karena dari sana kemudian mereka naik jukung atau naik perahu kecil sebisa-bisanya untuk transit dulu di Aceh. Nah, itulah sebabnya Aceh disebut Serambi Mekah, karena orang-orang Indonesia Timur kalau mau pergi berhaji itu pasti ke Aceh dulu. Jadi orang Sasak ini dulu pergi berhaji dari Labuan Haji yang sebelah timur itu, kemudian bisa melalui jalur utara maupun jalur selatan untuk berusaha sampai ke Serambi Mekah, yaitu di Aceh. Dari Pelabuhan Sabang di Aceh, selanjutnya jamaah menuju Sri Lanka, dan terakhir tiba di Pelabuhan Jeddah untuk siap menunaikan haji di Mekah. Pemimpin pondok pesantren Harmain ini menambahkan, resiko lain yang dihadapi setelah sekembalinya para haji adalah mereka menyembunyikan gelar haji, agar Belanda tidak menangkap dan menghukum mereka. Mereka pasti dihukum, jadi dilipat gandakan hukumannya, pajaknya. Ya kalau mereka tidak mampu, saya kira kan mereka punya hukum juga. Ya mereka akan masuk sebagai pidana, ya dianggap sebagai pidana di zaman itu. Bagi masyarakat Sasak, kepulangan seorang haji dari Mekah digambarkan sebagai pesta besar. Lamanya perjalanan pulang pergi yang memakan waktu hampir 1 tahun, membuat mereka pantas mendapat gelar kehormatan Tuan Guru Haji. Kata-kata dari Tuan. Tuan itu adalah orang yang memiliki pencapaian lebih daripada masyarakat biasa. Pada zaman Lombok Islam, Tuan itu disebut kepada orang ahli agama, ya, untuk mengukuhkan dia sebagai ahli agama. Untuk makin sakti kepemimpinannya itu dia harus berhaji, pulangnya dari berhaji bergelar Tuan Haji. Tetapi kalau dia memang asalnya guru ke berhaji, pulang itu Tuan Guru Haji namanya, TGH. Para tuan guru yang kembali ke kampung halaman memiliki andil besar dalam hal ilmu pendidikan dan pembangunan. Bahkan, status tuan guru pun kini berpengaruh pada program-program pemerintah. Bangsa yang secara finansial ya, tidak cukup modal untuk membangun dirinya. Bahwa SDM kaya iya, tetapi modal di tangan tidak. Sementara mereka kan tidak bisa mengerahkan energi masyarakat, gotong royong masyarakat untuk membantu pembangunan itu kalau tidak melalui para tuan guru ini. Disitulah tuan guru itu memegang peran yang sangat penting. Kejayaan Labuan Haji tak sekedar tempat embarkasi haji masyarakat Muslim Lombok. Berbagai macam etnis tinggal di sini. Namun, setelah gerakan 30 September tahun 1965 meletus, akhirnya Labuan Haji menjadi dermaga mati. Pada waktu perang antara Jepang dengan Belanda juga sudah sibuk sekali di situ. Nah, jadi setelah tahun 65 otomatis Labuan Haji menjadi sepi. Itu terjadi hal yang kurang menyenangkan di sini, terjadi huru-hara ya. Kini Labuan Haji sudah tidak lagi mencapai puncak keemasannya. Kapal-kapal besar tak lagi dapat berlabuh karena kedalaman laut tidak mencukupi.
Masalah lain muncul, yaitu abrasi akibat terjangan gelombang laut sejauh 2,8 km. Berbagai upaya mengembalikan fungsi dermaga Labuan Haji seperti sedia kala pun digagas oleh Bupati Lombok Timur periode 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018, Ali bin Dahlan. Sejak tahun 2005, saya sudah menggagas menghidupkan kembali Labuan Haji, membangun. Anda lihat Labuan Haji sekarang kan, dermaganya belum selesai, kedalamannya juga belum selesai, tetapi sudah bisa dimanfaatkan oleh beberapa kapal. Ya. Kalau Labuan Haji itu dibangun kembali, ya, itu insya Allah perekonomian Lombok Timur khususnya akan berkembang dengan baik. Gagasan Bupati yang terpilih 2 periode ini akhirnya terwujud di tahun 2007. Dengan mengeluarkan biaya 82 miliar rupiah dari APBD untuk perbaikan infrastruktur Labuan Haji. Lalu masalah lain muncul saat Labuan Haji berbenah. 3 tahun setelah pengerjaannya, proyek Labuan Haji dihentikan oleh Bupati sebelumnya, Sukiman Azmi, karena diduga ada penyalahgunaan dana. Di tahun 2014, Pengadilan Negeri Mataram memvonis bersalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Timur, konsultan manajemen konstruksi, dan direktur PT pemenang proyek Labuan Haji 2007-2011 karena merugikan negara senilai 8,9 miliar rupiah. Tidak ada cara lain untuk membangun di Indonesia ini, khususnya kami di Lombok, kalau kami tidak punya pelabuhan. Itu dasar, itu betul-betul prioritas bagi saya. Rencananya proyek Labuan Haji ini akan rampung pada 2015. Namun hingga 2017, pembangunan masih terbengkalai. Tiang-tiang pancang yang berkarat dan pembangunan tempat geladak kapal bersauh belum juga selesai. Namun optimisme pemerintah menjadikan Labuan Haji sebagai destinasi wisata terus dicanangkan. Labuan Haji itu ya ada pusat perekonomian pelabuhan itu sendiri ya, tapi kiri kanan dari pelabuhan itu juga boleh dijadikan tempat-tempat rekreasi yang sehat bagi masyarakat kita di Lombok Timur. Tak hanya dari pemerintah daerah saja, keinginan untuk mengembalikan kebangkitan Labuan Haji juga ada dari aktivis pecinta lingkungan. Gerakan penghijauan oleh Tuan Guru Haji Hasnain Juwaini ini mengikut sertakan masyarakat menanam 1000 pohon di areal sekitar pada Februari 2012 lalu. Jadi saya ajak masyarakat setempat untuk menanam kembali di tempat itu. Kemudian saya ajak para santri-santri, saya minta kerjasama dari pemerintah dan semuanya memahami maksudnya. Akhirnya kami menanam di sana itu selama 1 tahun dan sukses ya, menjadi rimbun teduh ya lagi-lagi karena visi dan misi yang tidak difahami, kemudian pembangunan baru kemudian mengorbankan kembali yang sudah ditanam. Ya, mengembalikan fungsi dermaga seperti sedia kala memang tidaklah mudah. Berbagai masalah terus menimpa. Namun harapan akan kebangkitan Labuan Haji masih tertanam. Histori kita dulu dibangun dari sana. Katakanlah kalau kasarnya, peradaban orang Sasak ini sedikit tidak dibangun dari tempat itu. Ya, maka sekarang kita mau membangun kembali, rebuilding. Ya kita harus dari sana supaya kita tahu akar sejarah kita, dulu bagaimana membangunnya, ya kita bisa membangun lagi dengan cara kita pernah bangun dulu. Labuan Haji itu tidak sekedar tak campak, masih ada denyut di situ. Tapi masih ada kehidupan yang potensial. Tidak saya mengatakan harus kembali 100%, tetapi semangat keterbangkitan, dinamika intelektual dapat mulai memoros di Labuan Haji.